Halo semuanya, selamat datang lagi di Get Luminosus hari ini. Saya Abdillah Syariati atau biasa dipanggil Adi dari Prodi DKV 2019. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan salah satu animasi yang paling dasar yang menggunakan 12 prinsip animasi yang sudah dipelajari minggu kemarin. Hari ini kita juga akan melihat bagaimana sebuah objek dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Animasi yang akan kita buat hari ini adalah bouncing ball. Dalam buat animasi bouncing ball, agar menarik, maka bola kita dapat bayangkan seperti keluar dari luar kamera. Ini menyatakan bahwa ada sebuah dorongan yang membuat bola itu masuk ke dalam penglihatan kita. Oleh sebab itu, kita harus membuat sebuah grafik dan tanah agar menunjukkan sebuah gravitasi. Ini adalah garis kita untuk yang menunjukkan bahwa ini adalah titik terendah yang bisa dilampaui oleh bola tersebut. Cara untuk membuatnya mudah, yaitu dengan cara pilih brush yang ada di Toon Boom, tekan shift, lalu tarik garis yang lurus. Dengan menekan shift, maka otomatis software program Toon Boom akan mengkoreksi garis kita supaya terlihat menjadi lurus. Karena saya sudah membuat garisnya di bawah, maka kita akan gunakan garis yang ini. Garis ini penting karena menampilkan sebuah tanda di mana kita bisa menaruh bola kita secara rapih untuk bagian yang paling bawahnya, di mana bola menyentuh dengan tanah. Gambar ini bisa ditaruh di sketch pertama. Misalnya saya menulisnya di sini, saya rename dengan klik 2 kali saja di nama objeknya di sini, nama layer, dan saya tulis ground. Kita bisa lihat jika kita menghapus seluruh frame yang ada di sini, kita telah menaruh satu frame yang kita tempatkan sebuah tanah. Tapi kita menginginkan untuk tanah ini terus menerus sampai frame berikutnya, misalnya sampai frame 60. Cara yang mudah untuk dapat membuat frame ini menjadi terus menerus sampai frame 60 adalah dengan cara klik ditekan di frame 60 di sini. Jika tidak terlihat, mohon maaf. Lalu pencet F5 untuk extend exposure. Dengan begitu, seluruh frame yang ada di antara 1 dan 60 akan terus memiliki gambar yang sama. Setelah kita membuat lahan kita, tanah yang tempat untuk bola kita memantul, maka kita harus membuat sebuah rencana agar bola kita dapat kita prediksi di mana jatuhnya dan di mana dia akan memantulnya dan di mana dia akan pergi meninggalkan kamera. Saya sudah membuat sebuah rencana plan yang dibuat agar menunjukkan bagaimana bola ini nantinya akan bergerak. Sama seperti yang gambar tanah tadi, saya mengextend exposure-nya sampai frame 60. Setelah membuat sebuah rencana bagaimana bola kita akan bergerak nantinya, kita bisa mulai membuat animasi kita. Karena misalnya rencana ini adalah sebuah bola yang muncul dari luar kamera dan berakhir keluar dari kamera, maka artinya ada sebuah gaya yang menciptakan bola itu berpindah. Dan gaya ini nantinya
akan sedikit demi sedikit habis. Oleh sebab itu, mengapa bolanya akan memantul semakin rendah sampai gaya yang tersimpan, energi yang tersimpan di dalam bola itu habis. Selanjutnya kita akan mulai membuat animasi bouncing ball. Langkah pertama dalam membuat animasi, biasanya agar rencana yang telah kita buat sebelumnya dapat dieksekusi dengan optimal, maka kita harus membuat apa yang dinamakan keyframe. Keyframe adalah frame yang dibuat untuk menaruh gerakan-gerakan yang paling penting dalam sebuah animasi atau sebuah scene. Contohnya adalah posisi awal dari bola, posisi terendah di mana dia men-stretch, posisi paling atas, dan posisi-posisi lain yang membuat sebuah rangkaian animasi kita dapat terlihat lebih bagus. Di antara keyframe ini, kita akan membuat animasi kita. Keyframe ini dapat kita tandai dengan kotak-kotak atau dengan memencet F6. Di antara keyframe ini bisa dinamakan in between. Frame-frame di mana di tengah-tengah keyframe adalah frame-frame yang menyambung gerakan-gerakan keyframe sebelumnya menjadi satu animasi yang sempurna. Contohnya adalah gerakan-gerakan yang memberikan bola percepatan. Saat bola jatuh, maka ada sebuah percepatan yang dialami oleh bola. Percepatan-percepatan ini termasuk gerakan yang penting. Jadi kita gambar terlebih dahulu. Setelah itu, kita baru akan mulai mempoles animasi kita dengan menambahkan gambar-gambar yang menyambung antara seluruh frame yang telah kita buat sebelumnya. Dan dengan menggunakan prinsip 12 animasi, kita harus memperhatikan masa dari setiap objek yang ada di frame. Contohnya bagaimana saat objek itu men-stretch atau squash, agar objek tersebut tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Hal ini dapat mengganggu animasi jika tidak dilakukan. Bola ini dalam animasi ini juga memiliki sebuah percepatan saat ia ditarik oleh gravitasi, maka percepatannya akan semakin tinggi. Itulah yang menyebabkan sebuah stretch saat dia mulai jatuh. Dan semakin besar percepatannya atau semakin tinggi kecepatannya, maka saat dia men-squeeze di tanah, dia akan semakin datar. Tapi saat bola ini telah kehilangan beberapa energinya, maka ia akan men-squash semakin lemah. Percepatan ini bisa diberikan efek dengan cara menggambar lebih sedikit atau menggambar lebih banyak. Jadi di saat ia jatuh, untuk memberikan ilusi percepatan, maka gambar kita harus semakin sedikit. Dan saat dia mulai berhenti, maka gambar kita relatif akan semakin banyak. Sekian dari video ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya kepada mentor yang ada. Saya Abdillah Syariati, terima kasih.